Bersama dengan saya, Daru Pratomo, mahasiswa program studi Dr. Ilmu Teknik Sipil Universitas 11 Maret Surakarta, angkatan tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan kami sampaikan hasil review kajian pustaka Sustainability Indicator dengan tema The Key to Sustainable Development, kunci pembangunan yang berkelanjutan. Pentingnya pangkalan data, database, dalam kehidupan sehari-hari para ahli, ekonom, dan ahli statistik perlu adanya informasi yang berupa data. Informasi atas laporan cuaca bisa digunakan untuk menentukan tindakan apa yang bisa dipersiapkan untuk mengantisipasi atas dampak dari informasi cuaca yang disampaikan. Apakah persiapan untuk melakukan perjalanan atau untuk keperluan lainnya. Berita Wall Street mengenai indeks nilai saham Dow Jones yang sedang turun diikuti oleh kebijakan pemerintah AS waktu itu 7 Januari 2003 oleh Presiden Bush pemotongan pajak atas dividen. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data produk domestik bruto atau PDB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Indikator ini yang lazim digunakan untuk menentukan kebijakan bagi stakeholder atau politikus. Tingkat pertumbuhan PDB dijadikan sebagai indikator untuk menentukan keberhasilan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian, membuat hidup lebih baik. Indikator PDB bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan barometer kinerja kebijakan. Keseimbangan kekuatan indikator PDB dan tingkat inflasi yang hampir sama dengan tingkat pengangguran mendefinisikan kinerja pemerintah. Serangkaian indikator komprehensif mencakup semua kepentingan masyarakat. Instrumen stakeholder, dashboard atau panel pusat kontrol indikator keberlanjutan. Beberapa upaya untuk sekedar menggantikan indeks PDB seperti IPM. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Program atau UNDP pada tahun 1990. Dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Namun, sangat sedikit yang memiliki ambisi untuk memberikan liputan komprehensif debat politik terpenting saat ini. Dashboard berkelanjutan dikembangkan oleh sekelompok kecil pemimpin program indikator yang disebut kelompok konsultatif tentang indeks pembangunan berkelanjutan. Ibarat bagi seorang sopir, pilot, kapten kapal, panel dashboard yang menampilkan beberapa instrumen mengesankan yang membantu mereka membuat sebuah keputusan. Demikian juga, pimpinan negara membutuhkan alat untuk mengarahkan masyarakat modern abad 21 dalam demokrasi partisipatif. Masyarakat bisa melihat dan memahami pemimpin serta mengkritisi pemerintah. Tingkat pertumbuhan PDB, pengangguran, dan inflasi sebagai indikator yang disampaikan kepada masyarakat. Ketika indikator tersebut untuk menilai kinerja pemerintah belumlah cukup. Kompleksitas pengambilan keputusan abad 21 membutuhkan alat pendukung yang jauh lebih baik. Dashboard keberlanjutan menyajikan serangkaian indikator dalam format diagram lingkaran sederhana berdasarkan 3 prinsip: ekonomi, kepedulian sosial, dan lingkungan hidup. Indeks pembangunan berkelanjutan meliputi indikator ekonomi, kepedulian sosial, dan lingkungan. Proporsi bidang ekonomi 45%, proporsi bidang kepedulian sosial 35%, proporsi bidang lingkungan hidup 20%. Kode warna menandakan kinerja relatif terhadap yang lain. Skala abu-abu yang paling gelap kinerjanya buruk, yang paling terang kinerjanya baik. SDI yang ada dan media massa telah sepenuhnya mengadopsi cara baru menilai kinerja pemerintah dan politikus. Bekerja seperti yang digambarkan sebagai berikut. Dalam diagram keberagaman politik, masyarakat media
banyak faktor lain berkontribusi kepada keputusan pemilih. Siklus politik yang tersedia yang direduksi menjadi indeks kinerja hanya dengan 3 komponen: pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan inflasi. Consultative Group on Sustainable Development Indices sebagai upaya untuk membantu proses penempatan indikator untuk melayani demokrasi. Latar belakang profesional anggota grup SDI ini memfokuskan khusus pada aspek lingkungan mendapatkan proporsi dalam indikator. CGSDI telah menyusun kelompok indikator untuk memberikan gambaran politik yang lebih luas tentang pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam 4 kelompok: aspek sosial, lingkungan, ekonomi, dan kelembagaan. Klase sosial. Klase sosial terdiri dari 19 indikator. Situasi sosial secara keseluruhan untuk LDC sangat redup. Sebagian besar indikator berada jauh di zona merah. Dengan beberapa pengecualian, distribusi pendapatan diukur dengan koefisien Gini adalah baik, yaitu orang kaya di negara-negara ini relatif miskin. Amerika Selatan sejauh ini memiliki kesenjangan terburuk kaya dan miskinnya. Tingkat pengangguran berada pada tingkat yang dapat diterima, tetapi keraguan tentang validitas angka yang mendasari mungkin dinaikkan. Klaster lingkungan hidup. Klaster lingkungan hidup terdiri dari 20 indikator. Skor negara tertinggal sangat baik untuk masalah terkait standar hidup yang tinggi, emisi CO2, CFC, penggunaan pupuk dan pestisida. Ekosistem dan fauna nilainya positif oleh indikator-indikator ini. Banyak wilayah yang tidak terlindungi. Kualitas udara perkotaan tidak begitu baik, tapi jauh lebih buruk di Asia. Hutan dalam kondisi buruk, mungkin juga karena kayu bakar masih merupakan sumber penting energi. Akhirnya, LDC menghadapi masalah air yang serius, fosfor, kebutuhan oksigen biologis, meskipun memiliki peringkat hijau untuk penggunaan air terbarukan. Klaster ekonomi. Klaster ekonomi menampilkan 14 indikator. LCD berada di peringkat terakhir untuk pendapatan per kapita, investasi, saldo akun lancar, utang luar negeri, pengembangan bantuan yang diterima, sumber daya energi terbarukan, dan efisiensi energi dari PDB, pembuangan limbah padat, dan ketiga terakhir adalah daur ulang limbah. Gambar lebih positif kendaraan pribadi untuk bekerja. Limbah berbahaya dihasilkan, input bahan langsung, dan penggunaan energi komersial. 5 masalah yang biasa terjadi bersama dengan standar hidup negara barat yang tinggi. Klaster pentingnya tata kelola pemerintahan. Mengingat pentingnya tata kelola dalam politik saat ini, klaster kelembagaan adalah sangat menarik, tetapi juga mengecewakan. Apakah jumlah saluran telepon, akses ke internet, ketersediaan strategi dan indikator SD benar-benar memberi tahu sesuatu tentang efisiensi dan kualitas lembaga? Kumpulan indikator Komisi Pembangunan Berkelanjutan dengan 8 indikator sangat disukai legitimasi karena berasal dari PBB. Namun, klaster kelembagaan khususnya mencerminkan juga iklim politik yang sulit, di mana pakar PBB kelompok harus merancang model mereka. Hasil kelembagaan mirip dengan yang lain, dengan LDC hampir selalu di bagian bawah peringkat kecuali untuk indikator strategi pembangunan berkelanjutan nasional. Penilaian keseluruhan berkelanjutan tahun 2000 dari bentuk gambaran grafik ini, Sustainable Development Index ini, sumbu Y merupakan jumlah poin kinerja dan sumbu X merupakan peringkat posisi negara.
Uni Eropa, nilai indeks tertinggi, ranking terendah dengan poin 750 dari 1000 poin yang mungkin. Diikuti oleh NAFTA, kemudian OECD, Eropa. Kemudian bagian tengah ini adalah bagian Asia, Amerika Selatan, serta yang paling bawah ini adalah Afrika. Di antara 49 LDCs ditandai dengan rendahnya pendapatan, sumber daya manusia yang lemah, dan tingkat diversifikasi ekonomi yang rendah. 2/3 dari negara-negara Afrika, ditambah Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Kamboja, Haiti, Laos, Myanmar, Nepal, dan Yaman. Dalam konteks debat globalisasi, LDCs memiliki peran yang sangat penting karena mereka dapat menjadi korban globalisasi sebab kerentanan yang ekstrim. Dan pemenang globalisasi jika mereka berhasil untuk mengembangkan sumber daya alam dan manusia mereka secara berkelanjutan. Potret Sustainability Development Index seperti dalam contoh peta Afrika Sahara ini. Fungsi komunikasi yang kuat dari dashboard adalah tampilan peta. Mata yang terlatih hanya membutuhkan milidetik untuk melihat di mana masalahnya. Dalam sub Afrika Sahara, Kenya, Ghana, dan Kamerun adalah kejutan positif. Sedangkan Somalia, Niger, Angola, Liberia, Eritrea, dan Sierra Leone merupakan berada jauh di zona merah. Setelah Millennium Summit seperangkat 48 indikator yang terkait dengan 8 MDGs telah disepakati oleh aktor utama dalam politik pembangunan. Indikator MDGs, pilar lingkungan, menerima terlalu sedikit perhatian, hanya 8 indikator dibandingkan dengan 20 dalam model GSD. Pilar keempat, Sustainability Development, yaitu lembaga, hampir tidak ada. Tidak ada teknis alasan kekosongan ini. Ada banyak literatur tentang indikator tata kelola. Kesimpulan, banyak masalah dalam agenda pembangunan berkelanjutan disebabkan oleh distorsi pengaruh indikator pada politik, khususnya penyalahgunaan tingkat pertumbuhan PDB sebagai tolak ukur kesuksesan. Menyeimbangkan kekuatan ini dengan menanamkan indikator tersebut ke dalam indeks kinerja komprehensif yang mencakup 4 pilar pembangunan berkelanjutan, yakni ekonomi, lingkungan, sosial, dan kelembagaan, akan memungkinkan warga untuk menilai tindakan pemerintah dengan lebih baik. Dashboard berkelanjutan dalam penerapannya ke perangkat indikator GSD dan MDG PBB mampu mengkomunikasikan pesan kompleks kepada publik. Pembangunan berkelanjutan harus menjadi terukur jika kita ingin target politik operasional tercapai. Demikian paparan saya, review kajian pustaka Sustainability Indicator dengan tema The Key to Sustainable Development, kunci pembangunan yang berkelanjutan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.